Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang prosedur berobat di URJT Unit Rawat Jalan Terpadu Hepatologi RSCM Jakarta. Saya sendiri sudah berobat ke sana sejak bulan Januari tahun 2022. Sebenarnya saya terdeteksi menderita hepatitis karena hepatitis B itu tahun 2016. Dari 2016 sampai 2021 akhir itu kita berobat rutin ke rumah sakit daerah, tapi tidak ada obat untuk mengobati virusnya. Oleh karena itu saya dirujuk oleh Dr. Asifa waktu itu untuk berobat ke RSCM. Dan benar saja, ternyata di RSCM diketahui kalau saya menderita sirosis dengan tingkat sirosisnya F4 atau tingkatan yang paling tinggi. Nah, sejak Januari itu saya mengalami berbagai tindakan pengobatan, dan oleh karena itu saya kira apa yang saya alami di sana sangat penting, terutama bagaimana kita melakukan prosedur agar bisa berobat ke sana. Nah, teman-teman sekalian yang akan berobat ke RSCM, kalau pertama kali berobat memang kita harus offline ya, kita daftar ke sana ke bagian admisi pendaftaran pertama. Tapi untuk berobat yang kedua dan selanjutnya kita tinggal mendaftarkan secara online. Caranya teman-teman sekalian adalah download dulu aplikasi RSCM-ku di Play Store. Dan kalau sudah download, saya kira caranya mudah. Di sana banyak menu-menu yang bisa kita pakai selama berobat. Yang pertama, kalau kita ingin berobat, maka kita klik menu perjanjian online. Ikuti saja menu yang ada di sana. Kita klik perjanjian online, kapan waktunya, kemudian dokter siapa, dan jam berapa. Nah, untuk membuat perjanjian online ini kita baru bisa melakukan di atas tanggal 25 setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kita tanggal 15 mencoba membuat perjanjian online, tetap nggak bisa ya, karena perjanjian online itu baru bisa kita lakukan di atas tanggal 25. Nah, kalau memang sudah berhasil, maka nanti kita diberitahu di aplikasi itu bahwa kita berhasil membuat perjanjian online. Nah, teman-teman sekalian, di tanggal yang sudah kita sepakati, kita berangkat ke Rumah Sakit Cipto, tepatnya di lobi utama RSCM, karena disinilah lokasi URJT berada. Kita cari anjungan pendaftaran mandiri. Ada 3 lokasi anjungan pendaftaran mandiri berdekatan. Yang pertama yang ini, kemudian untuk hepatologi yang ini, karena kita harus melihat anjungan pendaftaran mandiri poli apa. Nah, untuk poli hepatologi itu tepatnya yang ini. Jadi kita bisa mendaftarkan di sini. Kita bisa mendaftarkan setengah jam sebelum perjanjian. Jadi kalau perjanjiannya jam 9, maka kita baru bisa mendaftar pada pukul 8:30. Kalau sebelum waktu itu kita tidak bisa. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang akan berobat, datanglah paling lambat itu pukul 30 menit sebelum perjanjian yang kita buat. Teman-teman sekalian, inilah mesin tempat kita melakukan pendaftaran mandiri. Caranya mudah, buka aplikasi RSCM-ku, buka QR code untuk nomor BPJS, klik nomor BPJS, kemudian QR code yang ada di aplikasi kita tempel di mesin. Kemudian setelah itu ada perintah untuk sidik jari. Jadi pasiennya itu harus sidik jari dulu di sini. Nah, kalau memang betul sudah terdaftar, maka di sana sidik jari sudah terdaftar. Nah, kalau sudah terdaftar, selanjutnya teman-teman tinggal mengetik nomor perjanjian yang ada di perjanjian online itu. Nah, kemudian klik OK. Kalau memang berhasil, nanti di sana akan keluar kata berhasil. Nah, kalau berhasil nanti di aplikasi muncul nomor antrian gitu. Tapi kalau misalkan nanti tidak berhasil, gagal cetak SEP, maka pasien harus datang ke ruang admisi. Inilah ruang admisi jika kita gagal cetak
perjanjian online. Lokasinya berdekatan dengan APM tadi. Nah, kita daftar di sini, cuma kita harus membawa kartu BPJS, kartu berobat, kemudian surat rujukan dari dokter daerah. Nah, baru bisa kita melakukan itu. Kalau tidak dibawa persyaratannya, kita tidak bisa. Oleh karena itu, ketika berobat ke RSCM, jangan lupa dibawa surat rujukan, kartu berobat, kemudian kartu BPJS-nya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya jika kita sudah berhasil mendaftarkan baik secara mandiri maupun melalui bantuan petugas RSCM di tempat admisi, kita akan memperoleh nomor antrian berobat. Di mana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya di aplikasi. Buka aplikasi RSCM-ku, kemudian klik perjanjian online, lihat di bawahnya kita akan memperoleh nomor antrian. Seperti kemarin saya ketika berobat dapat antrian nomor 15. Nah, kalau sudah dapat nomor antrian, kemudian kita menuju poli yang kita tuju. Nah, untuk hepatologi berada di gedung utama di lantai 5. Jadi kita menuju ke lantai 5. Nah, untuk bisa menuju lantai 5 itu ada 4 buah lift, di kiri 2, di kanan 2, atau bisa melalui tangga manual, terserah mau menggunakan jalan yang mana. Nah, di lantai 5 di sana untuk poli hepatologi bersatu dengan numerologi dan imunologi. Sudah berada di ruang hepatologi, kita tinggal menunggu dipanggil oleh suster untuk pemeriksaan awal berupa tensi, berat badan, dan keluhan. Nah, kalau sudah diperiksa awal, kemudian kita menunggu panggilan dokter. Nah, biasanya dokternya itu ada di beberapa ruang. Jadi tidak sendiri dokternya, kadang-kadang ada 4, ada 5. Nah, kalau kita sudah giliran dipanggil, kita dipanggil, kemudian di sanalah kita konsultasi, menyampaikan masalah kita. Kemudian karena saya tidak ada keluhan di sirosisnya, jadi pemeriksaannya sebentar, kemudian kita diberi tahu bahwa obat sudah dipesan. Nah, teman-teman sekalian, karena saya mendapat obat Recopir untuk antivirus, maka saya harus mendapatkan surat persetujuan memperoleh obat dulu dari bagian hepatologi yang ada di gedung A lantai 8. Jadi setelah dari dokter di gedung utama, saya menuju ke gedung A lantai 8. Jaraknya dekat sih, kemudian liftnya juga banyak. Nah, disinilah di gedung A lantai 8 saya mengambil surat persetujuan pengambilan obat. Nah, teman-teman sekalian, dari gedung A lantai 8 kita bawa surat tersebut menuju ruang tunggu A di gedung utama lantai 1, dan kita menuju ke loket 4. Di loket 4 ini kita menuliskan data kita bahwa kita akan mengambil obat pada hari ini. Setelah mendapatkan loket A, jangan lupa buka aplikasi RSCM-ku, antrian farmasi. Di sana ada yang harus kita konfirmasi apakah obat diambil hari ini atau tidak. Nah, setelah itu kita menunggu di sini. Tapi untuk mengontrol apakah obat kita baru dipesan, sedang diproses atau sudah selesai, bisa dicek di aplikasi RSCM-ku, tepatnya di menu antrian farmasi. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah prosedur berobat di URJT Hepatologi RSCM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.